Salam bahagia Bapak Ibu Guru di Indonesia. Perkenalkan, saya Damiati, guru di SMK Negeri 1 Tubing Unsoi, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Di kesempatan video kali ini, izinkan saya bercerita tentang perjalanan pendidikan guru penggerak yang sudah saya lalui selama 6 bulan. Pertama kali mengetahui tentang adanya program guru penggerak melalui media sosial. Dan ketika di sekolah ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti program tersebut. Dan akhirnya saya juga mengajak beberapa rekan sejawat untuk bersama-sama mengikuti program guru penggerak melalui SIM PKB masing-masing. Syukur alhamdulillah, dari 6 guru yang ikut mendaftar, 4 diantaranya dinyatakan lulus seleksi. Dan saya mendapatkan kesempatan untuk yang pertama maju melangkah menjalani pendidikan program guru penggerak di Angkatan 8. Materi pembelajaran di program guru penggerak sangat bagus. Pengembangan diri guru, pengembangan kepemimpinan guru, persiapan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, di mana kegiatan program guru penggerak dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan melalui LMS di SIM PKB masing-masing, yang tentunya didampingi oleh fasilitator. Dan juga adanya lokakarya setiap 2 minggu sekali kami belajar secara luring yang didampingi oleh pengajar praktik. Lokakarya orientasi adalah lokakarya pertama kali yang dilaksanakan pada rangkaian program guru penggerak di Angkatan 8. Pelaksanaan lokakarya di Kabupaten Nunukan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 di Hotel Laura. Lokakarya orientasi yang dilaksanakan dapat mengawali dan membersamai calon guru penggerak untuk dapat memenuhi tujuan dari diselenggarakannya program guru penggerak, yaitu 1. CGP mengenal ekosistem belajar di program guru penggerak. 2. Calon guru penggerak memahami program pendidikan guru penggerak. 3. CGP mengidentifikasi posisi diri pada kompetensi guru penggerak. 4. CGP dapat membuat rencana pengembangan kompetensi diri guru penggerak. Berikut dukungan yang diperlukan dan tantangan yang mungkin terjadi. 5. CGP memahami pentingnya membuat portofolio, tahapan dan contoh portofolio sebagai bagian dari pengembangan kompetensi. Di sekolah tersebut, di dalam setiap kelas itu ada kotak-kotak penyimpanan HP. Yang bertugas adalah ketua kelas dan yang membawa kuncinya adalah kepala kelas. Nah, di situ saya mencoba memanfaatkan HP yang sudah ada itu, bagaimana bisa terlibat dalam media pembelajaran yang bisa mereka pakai, karena mereka itu sangat menyukai yang namanya Android seperti itu. Jadi yang selama ini itu ada saja anak-anak itu kalau ini ya tugasnya dikerjakan, pasti ada yang tidak mau mengerjakan, tidak mau mengumpulkan tugasnya dengan alasannya ketinggalan sudah penjelasan. Selain lokakarya orientasi, juga ada lokakarya PGP pembelajaran secara luring bersama pengajar praktik sampai lokakarya ke-7. Kemudian, untuk pembelajaran daring, CGP akan didampingi oleh fasilitator dan narasumber selama 6 bulan. Peserta akan menyelesaikan 10 modul tentang 1. Filosofi pendidikan nasional, 2. Nilai dan peran guru penggerak, 3. Visi guru penggerak, 4. Budaya positif, 5. Pembelajaran yang berpihak pada murid, 6. Pembelajaran sosial, 7. Emotional learning dan coaching, 8. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, 9. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, serta 10.
pengelolaan program yang berdampak pada anak. Oke Ibu, kita masuk di refleksi proses pendampingannya. Sebelum kita masuk ke refleksi, saya ingin mengingatkan bahwa Ibu akan menyebarkan, mengumpulkan, dan menginput survei kompetensi guru penggerak 360 derajat itu feedback, di mana respondennya itu kepala sekolah, 5 rekan guru sejawat, dan 5 murid. Dan mengingatkan kembali untuk Ibu melakukan diskusi terkait pemetaan aset yang sudah Ibu pernah pelajari di modul 3.2 itu dilakukan sebelum PIDN. Di mana di situ Ibu menentukan jadwal diskusinya bersama kepala sekolah dan mengundang aktornya yang ikut dalam diskusi tersebut, kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat maupun perwakilan juga yang terlibat dalam diskusi tersebut. Kemudian Ibu akan membuat notulen hasil diskusinya, mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan. Itu ya. Nah Ibu, untuk refleksi kali ini nih, setelah Ibu menjalani program PGP ini, apa hal yang menurut Ibu yang paling Ibu kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan, dan apa materi yang masih dirasa membingungkan yang pernah sudah dipraktekkan atau yang sudah dipelajari lebih dalam? Dan apa yang ingin dipelajari lebih dalam? Jadi ada dua, apa yang paling dikuasai dan apa yang masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam dari materi-materi yang sudah dipelajari dan sudah dipraktekkan. Baik, kalau yang sudah saya kuasai yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE integrasinya, itu saya lebih nyaman karena memang kesehariannya ini kan kita mengajar begitu, dan kita melakukan refleksi ketika mengajar, menyenangkan, mengajar yang lebih murid kita itu, oh begitu ya Ibu ya, begitu itu sesuatu yang ada kesenangan tersendiri, ada ketercapaian tersendiri, kebahagiaannya itu, oh memberikan pengalaman, pengetahuan yang baru bagi murid itu sesuatu yang menyenangkan seperti itu. Dan saya lain kali ini tanpa saya sadari sendiri itu, jadi saya lebih sering menambah wawasan saya, bagaimana sih kalau pembelajaran saya itu yang akan saya lakukan ini seperti ini. Oh nanti itu saya akan melakukan ice breathingnya seperti ini, kelihatannya lebih menyenangkan. Bagaimana menarik siswa-siswa itu supaya lebih perhatiannya ke saya, itu saya sangat nyaman di situ. Dan yang saya kurang nyaman pelajarinya yaitu ketika saya dihadapkan harus mengambil keputusan, memposisikan saya sebagai seorang pemimpin. Itu saya tidak siap, entah karena mental atau kepribadian saya itu ingin menjadi guru seperti itu. Itu lebih nyaman, lebih mengena di karakter saya seperti itu. Tapi ketika saya diposisikan, Anda ini nantinya jadi pemimpin nih, begitu. Jadi pemimpin itu ada di langkah-langkahnya seperti ini, dan itu mungkin karena ketidaknyamanan saya sehingga itu saya tidak siap, saya tidak mau begitu. Tetapi labelnya ya, tetapi itu harus saya pelajari ya. Tetapi saya harus melaksanakan tugas itu begitu. Karena mau tidak mau, saya juga harus dihadapkan hal ini ketika saya ini menjadi wakil kesiswaan yang sudah diamanatkan ke saya. Walaupun tidak sepenuhnya saya jadi pemimpin di sekolah ini, tetapi saya ini ada program-program yang saya bawahi, ada pembina-pembina yang saya bawahi seperti itu. Dan ya, baiklah, saya mencoba untuk belajar. Ya ini kan tidak ada buruknya untuk saya seperti itu. Jadi contohnya itu kayak makan makanan yang tidak favorit gitu. Jadi ya dimakan, tapi tidak sepenuhnya bisa membuat kita senang.
ya cukup dimakan saja begitu. Tapi bisa lah nanti jadi terbiasa kan mungkin. kalau yang pembelajaran berpusat pada siswa, pada murid ini makanan favorit saya begitu. Ini kesukaan saya, jadi tanpa disuruh saya makan dengan lahap. Itu perumpamannya seperti itu. Dan ke depannya yang ingin saya pelajari lebih lagi, yaitu kalau menurut senang tidak senang ya tentunya yang ingin saya pelajari yang lebih menyenangkan bagi saya. Tapi dalam kenyataannya tidak semua yang menyenangkan itu yang selalu kita mau, tetapi kita pasti dihadapkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan supaya saya bisa menghadapi sesuatu kedepannya ini hal-hal yang tidak menyenangkan, nah ada baiknya memang saya perlu bekal-bekal yang bisa saya dapatkan di PGP ini. Kalau saya sudah dapat bekal begini loh, nanti kalau menghadapi masalah yang tidak menyenangkan bagi Anda, tidak serta-merta langsung mental Anda down begitu. Anda itu masih bisa loh dengan menggunakan aset yang ada di sekolah Anda, dengan adanya kolaborasi dengan rekan-rekan Anda masih bisa menghadapi hal yang tidak menyenangkan itu. Begitu. Berarti ya bahwa selalu berani mencoba dan belajar dan tetap continue berkelanjutan dan istiqomah konsisten itu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu. Oke, cukup sekian semoga kedepannya sampai di komen kita bisa terus berbagi lah baik dan memberikan dampak yang baik untuk diri kita sendiri kepada Terima kasih Bu Bella. Pesan saya untuk guru yang akan mengikuti seleksi calon guru penggerak ini adalah niat dan kesadaran diri penuh untuk mau dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, minta dukungan dari keluarga, pimpinan, rekan-rekan sejawat. Ini sangat penting karena pendidikan guru penggerak ini cukup lama, 6 bulan. Oleh karena itu, kita harus punya komitmen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat.